Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas konten yaitu mengenai penggunaan komponen library FrameFaces untuk menyusun user interface pada JSF. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yaitu di Java Enterprise Series mengenai pembangunan aplikasi web dinamis dengan menggunakan JSF. Jadi sebelum menyimak video ini, Anda harus menyimak dulu video sebelumnya tersebut. Kenapa kita harus menggunakan komponen library FrameFaces? Karena si JSF itu sifatnya umum saja, hanya menyediakan fasilitas UI standar. Tetapi dengan komponen library, salah satunya FrameFaces, itu kita bisa menyusun UI dengan komponen yang lebih banyak, khususnya dari sisi user interface. Sehingga kita bisa produktif dalam membuat aplikasi dengan tampilan yang jauh lebih menarik. Langsung saja ke pokok pembahasan, kita akan membuat atau mengoperate atau mengganti dari project sebelumnya di mana UI-nya disusun dengan JSF, kita akan ganti tag-tagnya dengan menggunakan FrameFaces. Perhatikan, sebelumnya dipastikan bahwa project akd_JSF yang Anda sudah buat sebelumnya itu sudah running. Kita coba running terlebih dahulu untuk memastikan bahwa akd_JSF ini sudah running, dan ketika sudah running kita akan coba ganti tag-tag dari JSF-nya dengan menggunakan tag FrameFaces. Kita clean dulu. Dipilih. Kita clean servernya dulu. Kita coba running. Biasakan saya ketika production itu menggunakan tidak di running tapi di debug, karena suatu saat kita butuh tracing bisa langsung dilakukan. Berbeda dengan kita running seperti ini, itu tidak bisa di tracing. Sudah ya, tidak ada error, semuanya merah dan sudah ada server startup. Kita coba buka di sini. Alamatnya localhost /8080/akd_JSF. Nah, ini sudah muncul ya, seperti ini. Ini mengingat saja dari pertemuan kita sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu pembangunan aplikasi web dinamis dengan menggunakan JSF. Ini kalau tidak clear itu admin user dan passwordnya. Kita coba login, masuk ke welcome. Benar ya, seperti itu. Nah, kita akan coba ganti tag yang ini, ini dimana semuanya itu text field, label, dan buttonnya itu menggunakan tag JSF. Kita akan ganti semuanya dengan menggunakan tag FrameFaces. Contoh yang paling sederhana di JSF itu defaultnya fontnya mungkin Times New Roman ini. Tetapi ketika menggunakan FrameFaces itu jauh lebih modern. Nah, itu salah satunya. Nah, pertama kita harus memasukkan dulu library FrameFaces-nya ke dalam project kita. Add library, pilih libraries, add external jars. Berarti Anda bisa mengambil FrameFaces dari library yang sudah saya share di Google Drive. Kita cari FrameFaces. Ini extension kita biarkan saja dulu, itu adalah tag-tag tambahan yang dibuat oleh komunitas. Kita gunakan FrameFaces saja dulu. Kita copy dulu di sini, kita pilih ya, sudah masuk FrameFaces-nya. Kita apply and close. Seperti biasa, khawatir tidak terload library-nya pada saat di-deploy, maka kita kopikan di folder lib di bawah WebInf. Langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan semua prefix di setiap page HTML-nya, mulai dari login dan welcome dan di template. Kita tambahkan prefix untuk FrameFaces itu seperti apa, karena kalau dari JSF sudah saya jelaskan ada H, ada F, ada UI. Nah, kita coba cari saja di Google FrameFaces namespace. Ini ya, FrameFaces yang UI bukan yang mobile. Kita fokus dulu di web. Kita copy saja, paste di sini.
Berarti otomatis di dalam page ini Anda sudah bisa menggunakan page prime basis. Yang welcome juga sama. Kemudian di template. Setelah itu, kita coba setting dulu di web XML-nya supaya prime basis itu dapat dikenali atau semua tag prime basis mungkin hari ini tidak terpakai, tetapi next akan terpakai. Saya sudah siapkan ini semuanya konteks param. Ketika Anda dibutuhkan prime basis ini sudah dapat berfungsi. Saya akan coba bahas satu persatu, kita copy dulu saja. Ini kita paste ke web XML. Konteks param berarti kita paste di bawahnya saja seperti ini. Saya akan coba bahas yaitu pertama client side validation. Ntar ke depannya itu berfungsi untuk validasi dari sisi klien itu dimungkinkan. Terus kemudian font awesome ini adalah set icon yang dapat digunakan oleh prime basis. Kita cari font awesome. Nah, inilah icon-icon yang langsung dapat digunakan. Cara memanggilnya hanya tinggal FA, minbed untuk ini dan sebagainya. Sudah banyak, kita balik lagi. Nah, themes ini saya gunakan Novalite. Ada banyak theme-theme yang sudah disediakan oleh prime basis. Dengan menggunakan themes ini, kita lebih produktif karena UI-nya sudah di-set berdasarkan theme-nya. Nah, kenapa saya pilih Novalite yang gratis? Ada banyak sekali theme yang disediakan oleh prime basis, baik itu free ataupun premium. Ini banyak sekali, ini adalah berbayar. Tapi untuk belajar saya sarankan yang gratis saja. Nah, ini list dari versi 6 untuk theme-nya. Silahkan Anda pilih yang mana. Kita pilih yang pertama saja, Novalite. Nah, ini adalah prime basis dir untuk mengenali theme-theme yang tadi sudah didaftarkan. Selanjutnya, kita akan coba ubah template. Saya pikir itu tidak usah menggunakan footer dan header. Sudah aja dimasukkan di template, kita definisikan di sini. Kenapa? Karena akan ada banyak aksi di dalam template tersebut. Daripada kita sebar ada di header, ada di footer, dan sebagainya, udah kita simpan saja di basic template. Kita hapus saja. Kita coba running dulu. Santai saja untuk belajar mengenai Java Enterprise ini karena memang kompleks dan penuh perjalanan dan berliku sambil Anda menguatkan di konsep OOP-nya. Insya Allah projectnya harusnya ketika Anda implement dengan Java Enterprise ini adalah aplikasi-aplikasi enterprise dan aplikasi-aplikasi kompleks. Semisal contohnya yang saya tahu itu tidak ada perbankan atau pertahanan yang aplikasinya selain menggunakan Java atau .NET. Memang untuk aplikasi-aplikasi yang serius lah seperti itu. Dan jadi punya pasar yang sangat luas dan kita akan dihargai sangat lebih. Kita coba debug. Sudah tidak ada template-nya. Nah, rencana saya kita akan coba bangun UI-nya, tapi kita tidak akan fokus pada template, pada UI. Saya delivery saja, given saja kepada kalian. Kita akan fokus pada konten dan problem solving. Balik lagi ke basic template, saya akan coba kopikan apa yang dibutuhkan. Pertama mengenai headernya. Ini headernya tidak sesederhana ini. Di head ya. Pertama adalah ini title-nya, kita tulis aja di sini AKD JSF. Library-nya memanggil CSS. Ini default-nya disimpan di dalam web content dan resource. Itu akan terbaca. Berarti ada sebuah file library CSS yang sudah kita siapkan. Nah, ini viewport ini terkait dengan HTML5. Ini silahkan Anda baca lagi. Contohnya ini menyesuaikan terhadap device untuk width-nya, initial scale ini mengenai zooming. Silakan Anda baca di Web3 School dan sebagainya, ini sangat dasar sekali. Dari sini kita coba urut satu-satu. Pertama adalah ini kita background color-nya untuk body itu putih saja. Crash F6 kali kalau tidak keliru ya.
coba pilih yang ini saja. Nah, ini efek white ya. Oh, ada yang terlewat. Saya harus kopikan style.css-nya dulu. Ini style.css kita copy di web content, beri folder yang namanya resources. Kita paste. Sudah ada ya. Ini UI-nya mengenai konten. Ubah saja, kita sesuaikan tata letaknya, langsung didefinisikan. Hapus semua. Ini dasar mengenai div. Kita definisikan kelasnya. Nah, ini ada yang menarik UIG. Ini adanya di CSS Grid. CSS adanya di panel Grid CSS. Frame Faces mendefinisikan ini bisa dibagi maksimal 12. Ketika Anda menuliskan 13 itu akan turun ke sini. Berarti perhatikan di sini, ini berarti ketika ada 111 ke sini itu 12. Ketika ada 22 ini berarti ada 6. 1 2 3 4 5 6. Ketika 3 seperti ini, ketika Anda set 12 maka panjangnya seperti ini. UIG Anda bisa baca di dokumentasinya, itu adalah global. Nah, ketika didefinisikan global berarti bisa diturunkan di bawahnya. Div UIG ini secara globalnya seperti apa, terus kemudian adalah kita set 12. Terus kemudian ini menyesuaikan pada layar. Ketika Anda UI min LG itu large, Anda setting menjadi 1 gitu contohnya. Terus kemudian UI middle itu set 12. Maksudnya adalah ketika di layar yang large itu 1. Gridnya itu 1 dari 12. Berarti ada 11 space yang tersisa. Kita tutup saja. Berarti kan 1 space sudah terambil nih. Karena kita large kan di dalam laptop. Nih 1 berarti ada sisa 11. Oleh kita dikopikan. Berarti ini untuk sisi kiri, ini untuk sisi kanan. Berarti di sini kita tinggal copy ininya 10. Untuk konten rencana saya akan diisikan 10. 1 ditambah 10, 11 tambah 1 berarti 12. Nah, di sini konten UI insert, name-nya adalah konten. Login ya. Di sini maka ininya bukan H lagi, tetapi kita ganti dengan P. P titik output label. Bukan output text lagi, berarti label kan hanya view saja, tidak bisa di entry. Terus kemudian input text-nya kita ganti dengan P input text. Ini kita langsung tutup saja sama. Terus kemudian password itu kita ganti berarti output label. P input secret. Oh, tidak ada. Berarti tetap menggunakan H. Command button. Ini P. Kita menggunakan command button yang ini. Coba refresh. Sudah berubah. Menyesuaikan. Dari sini sudah selesai kan? Ketika saya klik login, ininya belum. Berarti welcome-nya kita set. Di welcome-nya ininya ganti. P output label. Sudah benar. Kita hapus. Login, balik lagi. Ini sudah bergeser ya. Nah, inilah maksud saya. Ini saya set 1. Di sini pun ada di set 1. Di sini pun ada di set 1 ke sini. Berarti punya space konten itu sebanyak 10 grid. Setelah itu, kita coba buat menu sekarang. Di dalam basic template berarti. Di sini berarti itu satu div, satu rangkaian div untuk konten. Berarti untuk menu ada di sini. Sama, yaitu kita definisikan UI insert.
Contohnya adalah main menu. Kita pakai div lagi. Yang sederhana saja ya. Kita definisikan contohnya sama, kita susun UI-nya. Kelas UI min G. Di sini saya tetapkan menu bar. P menu bar. Nah, ini untuk ngeset sebuah menu. Di dalam menu bar berarti ada submenu, ada item dan sebagainya. Kita copy saja dari prime basis di sini. Menu. Nah, seperti inilah yang paling sederhana lah ya. Menunya ada banyak, tapi kita fokus di sini saja. Kita copy. Ini adalah barnya sudah ada tadi, berarti kita copy di sini saja. Di sini kita copy. Nah, kan kita akademik mahasiswa, kita nggak usah pakai submenu lah ya. Langsung di sini. Contohnya langsung item input mahasiswa. Nah, sudah ada menu di sini. Tetapi menunya ada input mahasiswa dari port. Harusnya kan menunya itu panjang seperti ini. Berarti kita setting semua yang ada di div ini, kita setting dulu. Backgroundnya adalah, kita coba lihat. Sudah pink kan? Seperti ini. Tadi itu karena white, ya tidak tampak. Ini harusnya kan bergeser sampai di sini. Karena ini div-nya saya setting global. Berarti kita harus buat sama seperti template yang ini. Berarti disisakan 1, di sininya ada 10, di sininya 1. Supaya sejajar. Maka, copy saja yang ini. Dah, ditutup seperti ini kan. Saya kopikan ininya jadi 10. Berarti semua menu ada sampai di sini. Format, berarti ini yang sisi sebelah kanannya menyisakan 1 juga. Sudah sejajar kan? Tetapi ininya jelek. Ininya putih, harusnya mengikuti pink ya. Berarti di menu barnya kan harus disamakan. Jadi backgroundnya adalah pink kan stylenya. Saya coba copy dari sini supaya sama dengan div yang di atasnya. Kita paste di sini. Kita coba refresh kembali. Bordernya set 0. Dah, klik admin, welcome admin. Ada satu permasalahan, yaitu menu ini kan munculnya ketika sudah login. Berarti ini kan harusnya tidak mengambil template dari sini. Anda di page login, maka ini harusnya hilang kan? Nah, kita coba saja sekarang hapus. Create page-nya itu tidak mengacu pada page template basic. Login di sini. Kita hapus ini define-nya, berarti ini akan error karena tidak ada body dan head. Kenapa tadi tidak error meskipun tidak ada bodinya? Itu karena bodinya ada di dalam basic template. Makanya kita harus mendefinisikan head dan bodinya. Ini hak body. Supaya dapat di load, kita kopikan saja dari basic template headnya yang ini. Ini berarti sama, kita harus definisikan di dalam formnya untuk menyusun ini. Untuk menyusun ini kita harus definisikan melalui div saja. Sebenarnya punya banyak elemen, tapi ya silahkan Anda pelajari sendiri lah ya. Ada grid, ada panel, ini sudah pakai grid, ada panel dan sebagainya untuk menyusun UI. Saya tidak akan fokus di sana. Sama berarti di sini kita definisikan kelasnya itu adalah UI min G. Kita setting global. Di dalam global kita set lagi, berarti ada div-nya apa saja. Kita nggak usah panel grid lah karena harus disetting tadi ukurannya supaya rata dan sebagainya. Kita nggak gunakan panel grid lah. Sama berarti kita set di sininya div di dalam globalnya. Min G min 12.
Maksudnya adalah mau berapapun ukuran layarnya tetap jadi dihitung 12. Ini berarti kan mudahnya aja, silahkan Anda mungkin lebih terampil. Coba kita refresh ke sini. Nah, seperti ini. Ini di tengah lah, atau ya kalau mau di tengah berarti kita harus set lagi. Berarti kita set lagi di sini, kita bagi 3, 6, 3 aja. Ini berarti saya set 3. Nah, ini kita set 6. Berarti sampai ke sini. Kita set 3 lagi di sininya. Ini 3 untuk kiri, 3 untuk kanan, ini di tengah-tengah. Udahlah di tengah ya, seperti ini. Asumsikan bagus saja seperti itu. Anda silahkan pelajari lagi komponen-komponennya dan itu memang standar, kita tidak fokus di sana. Ketika diklik login akan masuk ke sini. Dari sini ketika diklik input mahasiswa maka akan muncul di page input mahasiswa. Tapi kan ketika diklik karena tadi masih crash ya tidak ada page yang dipanggil. Secara sederhana berarti kita kopikan saja welcome file. Ada yang terlewat oleh saya. Idealnya adalah seperti ini, kita balik dulu sebentar. Tetap fokus ya, saya mencelok-mencelok. Ini ketika login bin ini, do login versus welcome. Ini kan defaultnya ketika untuk login. Harusnya saya bedakan idenya, yaitu ketika login itu masuk ke folder secure. Di web content kita buat yang namanya secure. Ini untuk validasi ntar bagaimana page ini bisa diakses atau tidak. Kita bisa setting yang semua file yang berada di bawah folder secure itu harus login dulu. Saya pindahkan welcome-nya ke secure. Bukan versus lagi ketika sukses itu admin-admin itu, tetapi jadi ke folder secure. Karena saya mengubah di dalam Java, makanya harus di running ulang. Clean debug. Ketika kita login, maka harusnya masuk ke buka. Kan ini seperti ini. Versus login kan. Kalau dipanjangkan seperti ini. Kalau berhasil login berarti bukan di versus lagi kan, tetapi masuk ke secure. Masuk ke secure welcome. Idenya ketika input mahasiswa akan pindah ke page mahasiswa. Adanya di menu berarti. Berarti tadi itu URL-nya kita isi. Kita isi dengan di template, basic template, input mahasiswa berarti ya, nama project, path-nya itu /secure /input underscore mahasiswa .xhtml. Tapi ini belum ada kita definisikan input mahasiswanya. Kita buat saja, copy saja dari mana secure ini, dari welcome kita copy. Input underscore mahasiswa. Ini ya, kita ganti saja output labelnya jadi input mahasiswa. Coba dulu. Belum di refresh.
Iya. Coba back. Ini. Di saya input mahasiswa itu harus di refresh, atau kalau tidak di refresh karena ada catch yang tadi masih ada phasisnya, maka Anda harus deploy ulang, itu nggak masalah. Kita coba balik lagi ke login. Nah, ke login. Bagaimana kalau salah? Tidak ada pesan karena di header yang video sebelumnya saya sudah set h messages, sudah saya hapus. Nah, di prime faces selain messages itu ada, yaitu growel. Growel itu tayang seperti dialog, informasi seperti notification, dan kita akan coba gunakan itu. Kita simpan di dalam body, yaitu setelah insert. Ini sifatnya adalah global. Harus di dalam form karena action. Oke. Growel. Kita show summary true, show detail true. Kita coba refresh. Ketika salah, coba saya tambah auto update. Defaultnya true auto update. Ketika Anda akan merefresh itu pakai Shift F5 atau Ctrl F5 untuk merubah, untuk mengupdate struktur yang ada di HTML. Tertayang. Oh ya, karena apa? Saya menyimpan growel ini di basic template, sedangkan login itu tidak menggunakan basic template. Berarti saya simpan saja di sini. Hanya khusus untuk login. Kesananya kalau ada notifikasi, mau error, mau info, mau warning, mau fatal, itu ketika sudah masuk ke secure yang sudah menggunakan template, basic template, itu sudah bisa digunakan. Saya coba save. Ini salah passwordnya. Tidak tayang. Masih tidak tayang. Karena oke. Pakai auto update. Coba kita refresh. Muncul error user tidak dikenali. Kalau kita benar admin, maka akan muncul ke sini. Nah, input mahasiswa. Idenya adalah, tetapi ini belum akses ke database. Mungkin di video selanjutnya saya akan menggunakan database, tapi di sini saya ingin menunjukkan komponen dari prime pages, yaitu table. Contohnya ketika input mahasiswa, sebelum di input itu ada load di sini sebuah tabel data mahasiswa. Kita copy saja dari showcase, yaitu table. Nah, di showcase-nya data table ya.
Untuk table sangat kaya sekali, banyak sekali komponen-komponen dari table. Kita yang basic saja. Ini ya. Ini. Kita copy. Kita simpan di sini. Input mahasiswa, setelah input mahasiswa. Nah, perhatikan, tapi ini cars, di contoh di prime basis-nya adalah cars, sedangkan kita adalah mahasiswa. Idenya adalah saya akan mengambil data mahasiswa ditayangkan di table. Tapi belum menggunakan database. Kita dummy saja datanya, asumsinya sudah diambil dari database, disimpan di dalam list. Berarti saya membuat sebuah kelas baru di dalam bin, yaitu input mahasiswa bin. Ini ya, seperti ini. Terus kita gunakan manage bin supaya dikenali. Supaya disiplin, kita pakai name saja secara eksplisit. Meskipun kalau tidak menggunakan name, hanya manage bin itu sudah dikenali, tapi ya mendisiplinkan diri saja. Itu terus kemudian session, ininya session scope. Terus dari sini ingat, ini nama kelas, ini i-nya kenapa kecil, variabel referensi. Idenya di sini saya membuat sebuah list yang menampung data mahasiswa yang asumsinya sudah diambil dari database. List, ada yang kurang, berarti saya harus membuat sebuah kelas baru yang namanya mahasiswa, kelas pojoknya. Package-nya bukan di bin, berarti karena kita akan menggunakan Hibernate ke depannya, sudah saja menggunakan package hibernate.pojok atau model terserah. Namanya adalah mahasiswa. Dan seperti video sebelumnya, sebenarnya mahasiswa kalau ntar mengambil dari database itu sudah di-generate dengan menggunakan Hibernate Tools. Silahkan Anda lihat kembali. Nah, tapi kita asumsikan di sini manual saja dulu karena tidak ada mengambil dari database, tapi saya setting di sini. Private, sederhana saja ya, npm. Terus kemudian nama, terus kemudian adalah umur lah, supaya ada beda tipe datanya gitu. Dah, berarti saya buat set get kan, supaya bisa diambil dari bin tadi. Saya buat set get. Dari sini kita balik lagi, berarti ini tipenya adalah mahasiswa, operator diamondnya, list mahasiswa, seperti ini. Nah, berarti kan harus di-create dulu objeknya. Oke, ada satu ilmu baru lagi. Seperti konstruktor, bahwa ketika pertama kali dipanggil bin input mahasiswa ini, itu kita bisa set untuk salah satunya, contohnya menginstant semua atribut, yaitu dengan anotasi yang namanya post construct. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kalau tidak keliru itu ada di package Javax annotation dan belum kita daftarkan di sininya. Berarti kita harus tambah library, yaitu Javax annotation. Berarti kita add external jar. Kalau Anda nggak mau pusing, kalian kopikan aja ini semuanya. Tetapi saya step per step supaya lebih tergambar. Oh, kurang library ini dan sebagainya. Nah, berarti kita cari Java. Oh, khawatir keliru, kita kopikan saja semuanya yang ada diawali dengan Java. Copy, ini dipilih, di open ya. Sudah masuk ke sini, apply, and close. Seperti biasa. Khawatir tidak terload, kita paste di library. Sudah masuk, kita clean.
Sudah muncul, oke, ada di Java Annotation, betul. Ini seperti konstruktor. Jadi pertama kali dipanggil ini, metode yang dianotasi dengan post construct itu akan dieksekusi. Cirinya untuk post construct ini adalah metodenya pertama harus public, kedua harus prosedur, yang ketiga adalah tidak boleh berparameter. Saya coba namanya init saja. Di sini list mahasiswa sama dengan kita instant kan dengan array list. Tipenya mahasiswa. Berarti kita tinggal memasukkan data mahasiswa secara dummy untuk ditampung di dalam list mahasiswa ini. Saya coba buat metode baru lah di sini ya. Tapi ntar kita akan hapus kalau sudah ada database-nya. Jadi saya definisikan private supaya hanya bisa diakses dari kelas ini saja. Dia function tipenya mahasiswa load data mahasiswa DB gitu ya, contohnya, asumsinya dari database seperti itu. Dari sini berarti kita definisikan sebuah list untuk menampungnya, mahasiswa list mhsdb gitu ya, sama dengan new array list. Sudah kita asumsikan create objek-objek mahasiswa yang akan di load. Mahasiswa M1 di sininya adalah mahasiswa. M1 set npm. Ini contohnya npm-nya. M2 set M1 set nama Adi Budi Hidayat gitu contohnya. M1 titik set umur. Umur saya set 17. Sudah ya, seperti ini. Kita dummy saja, create objek-objek baru. Ininya berarti M2. Kita ganti M2 semua. Ini Budi Hidayat, usianya 20. Ini berarti M3. Sudahlah 3 mahasiswa saja ya yang kita asumsikan datanya. Ini 3 di sini. Namanya adalah Rudi Hendarman. Usianya 26. Sudah di-create 3 buah objek mahasiswa, berarti tinggal dimasukkan ke list kan. List mahasiswa DB add M1. Ini M2, ini M3, berarti tinggal di return kan. Return list mahasiswa DB. Ini ya, seperti itu. Berarti ini tidak usah di instant, langsung load memanggil dari metode ini ya, seperti itu. Sudah seperti itu, list ini akan dipanggil oleh tabel di HTML yang sudah didefinisikan. Tetapi karena private, kita harus create tentu saja getternya. Tidak usah set karena tidak menulis ke dalam listnya, tetapi adalah membaca dari listnya, berarti get saja kan. Seperti ini, kita balik lagi kepada input mahasiswa. Kita tinggal ubah di sininya. Berarti ini bukan DT basic view, tetapi adalah input mahasiswa bin. Ininya bukan cars, list mahasiswa. Variabelnya supaya sesuai, maka di sini MHS saja. Ini berarti npm. Ininya MHS titik tidak muncul. Itu ya tidak muncul karena saya tidak mendownload fitur
JBoss untuk auto completion yang dari variabel ini. Kalau Anda mendownload JBoss, ketika ketikan MHS akan muncul NRP, nama, umur. Saya manual aja. Berarti NPM atau NRP ya, NPM. Terus kemudian di sini MHS titik nama, ini nama, ini adalah umur. Umur berarti tidak perlu ya field yang terakhir. Kita hapus, clean dulu. Debug, admin, langsung benar ya. Masuk ke sini, input mahasiswa. Sudah terload seperti ini. Tapi secara default lengthnya sama. Harusnya kan NPM mungkin segini, nama yang lebih besar, umur mungkin segini, dan sebagainya. Itu ada di komponen-komponen. Silahkan Anda pelajari di detail komponen-komponen di PrimePassys. Saya akan mencontohkan bagaimana untuk mensorting. Nah, dengan komponen kita begitu mudah jadi produktif. Dari sini berarti sorting by nama gitu contohnya ya. Di sini itu ada fitur atribut sorting di sini. Sort by. Sort by berdasarkan apa? Ya berdasarkan namanya. Itu saja. Ini ada tadi terlewat. Kita coba refresh, shift F5 sudah sorting, sudah bisa disorting. Itu yang dapat saya sampaikan. Oh, satu lagi ada home-nya lah. Oke. Ada home berarti di basic template. Di basic template saya tambahkan langsung ini. Berarti kan secure welcome ya. Welcome.xhtml. Kita coba refresh. Sudah ada home. Ini di input mahasiswa. Ketika diklik ini pindah ke welcome. Klik ini pindah ke sini. Mulai sekarang kita akan menggunakan PrimePassys. Anda bisa lihat komponennya lengkap dan sebagainya dan open source, jadi Anda bisa menggunakan, termasuk contoh-contohnya pun diberikan sampai ke interaksi antara ini. Itu. Ke depan kita akan ganti. Input mahasiswanya itu tidak dummy seperti ini, tapi akan kita create database mungkin dengan query natives. Terus kemudian kita ubah dengan pendekatan objek dengan ORM dengan Hibernate Tools. Jadi silahkan Anda pelajari dulu generate pojoknya, generate Hibernate Tools-nya sebelum kita masuk kepada config. Ada 3 level untuk Hibernate Tools. Bisa query native, bisa HQL, bisa dengan kriteria atau kriteria builder. Seperti itu. Nah, ke depan kita akan bahas semuanya dan puncaknya kita akan menggunakan kriteria atau kriteria builder. Kriteria itu ada di Hibernate 4, terus kemudian naik ke 5 itu jadi deprecated, tetapi dari sisi pemahaman itu jauh lebih mudah dengan menggunakan kriteria sebelum masuk ke kriteria builder. Adanya di Hibernate 5. Kita akan bahas semuanya. Berliku panjang prosesnya seperti itu, tapi worth it menurut saya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetap belajar Java fundamentalnya. Ini dipelajari secara bertahap. Saya sudah berikan ini. Anda harusnya bisa mengkreasi dengan mengambil contoh-contoh yang paling sederhana itu adalah di PrimePassys Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.